One, two, three, four. Welcome back to my video. Oke, jadi video kali ini balik lagi sama gua. Jadi gua mau ngapain? Sebelumnya gue cerita dulu ya. Eh, Kebetulan kan gua udah kerja kan, lanjutin cerita yang kemarin. Nah, di tempat gua itu ada firewall. Gua suruh belajar firewall. Sebenarnya ini jauh dari requirement pertama ya. Masuk tuh gua suruh ngoding front end, lama-lama ke back end, lama-lama jadi full stack. Udah full stack, suruh belajar dengan gitu kan jadi pusing gimana gitu ya, tapi tetap gue jalanin. Oh, yang gue tahu firewall atau dinding api itu ada dimanapun. Contoh di kehidupan nyata itu adalah pagar. Firewall kita itu adalah pagar rumah, CCTV gitu ya, itu adalah firewall. Pintu gitu. Itu dinding, jadi sebelum ada orang masuk ke dalam atau traffic incoming atau outgoing, itu ada namanya firewall ya. Di komputer pun ada namanya firewall. Di Windows juga ada firewall, firewall bawaan gitu. Firewall juga ada di antivirus. Jadi misalnya kalau teman-teman install antivirus, contohnya Symantec, Avast, itu mereka juga take over firewall. Oh. Cuman nanti kalau kayak gitu biasanya firewall bawaan dari Windows-nya no aktif gitu ya. Jadi di take over sama uh, software antivirusnya. Gak cuma di software level aja, tapi di jaringan juga ada. Nah, itu yang mau gue pelajari. Kayak gini. Ini adalah topologi firewall contohnya. Jadi dari internet itu ada sebuah traffic. Nah, sebelum traffic itu sampai di private network atau di kita gitu ya, yang dapat IP private itu harus lewatin dinding gitu atau harus lewatin tembok gitu. Atau harus lewati keamanan dulu gitu ya. Karena semua yang masuk dari internet ini belum tentu dia adalah good traffic. Bisa jadi ada bad traffic. Bad traffic itu kayak gimana sih? Bad traffic itu adalah misalnya ada sekelompok orang yang mau nyerang network kita, ada yang mau nyerang server kita, ada yang mau nyerang eh, device kita. Jadi sebelum dia langsung masuk ke device kita, dia harus melewati layer pertama yaitu firewall. Topologi jaringan sih, tau gue macam-macam ya. Ini ada lagi contohnya. Firewall dibagi di dua jalur, ada host base, ada network base. Nah, host base ini yang tadi uh, gue jelasin ya, yang di software atau di perangkat untuk host base. Kalau salah koreksi ya. Kalau yang network base itu ada di packet filtering, circuit filtering, application gateway, next firewall, firewall. Di firewall di tingkat jaringan gitu ya atau network. Ini ada beberapa ilmu lagi ya, paket, circuit, application, next version dan sebagainya gitu ya. Kita cari lagi coba topologinya. Hmm. Nah, ini coba ya. Ini ada server, internet, firewall, terus connect ke LAN gitu ya. Uh, dari server yang ada di internet, misalnya Google, Facebook, itu kan semua disebarin ke internet gitu ya kan, terdistribusi. Kok bilang gitu ya? Karena server tuh sebenarnya komputer gitu ya, komputer di data center. Dia nggak dapat IP public gitu kan. IP public itu didapat dari network yang menghubungkan IP public dengan IP static. Disebar kan ke internet. Artinya semua server itu bisa kita cari di internet, ya kan? Dari internet ini kita nih sebagai PC nih, kita di sini nih, kita mau akses ini. Biasanya kalau kita berlangganan di internet di rumah nih biasanya itu tanpa ada firewall tambahan gitu. Jadi ya keamanan by default dari device yang dikasih SP aja gitu. Nah untuk itu berarti trafficnya langsung loss dong. Mau itu dapat bad traffic, good traffic ya kita masuk aja gitu.
gitu. Nah, tapi dengan adanya firewall, kita bisa membatasi sebuah traffic. Misalnya bikin polisi uh, web blocker atau port blocker itu di firewall. Jadi kita masuk ke sini, kita akses berhubungan dengan internet itu ada yang uh, mencegahnya gitu ya. Misal kita mau buka Facebook, ternyata kita set firewall polisi itu kita nggak bisa buka Facebook gitu. Atau kita bisa batasi kecepatan internetnya gitu dan yang lain sebagainya. Itu namanya di sini yang firewall. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Okay? Karena di firewall itu sebenarnya banyak ya di fast firewall. Yang gua tahu tuh ada FortiGate, AppSense, sama WatchGuard. AppSense. Nah, coba lihat nih kayak gini nih. Kalau mau cek IP AppSense ini dia open source, jadi kalau teman-teman mau belajar firewall bisa pakai. Nah, tapi kalau yang biasa di industri pakai itu ada FortiGate, security traffic kemarin. Hmm. Sorry kenapa kita ke main attention. FortiGate itu dari Fortinet, Next Gen Firewall NGFG. Ini firewall, ini biasa di industri pakai ini. Terus ada juga yang pakai WatchGuard. WatchGuard. Kebetulan tempat dua kerja pakainya ini WatchGuard. Tuh, oke. Okay? Atau biasanya yang bertebaran di internet tuh mikrotik ya. Mikrotik. Mikrotik ini juga bisa jadi firewall gitu ya. Firewall. Biasanya orang-orang bisa ngebuat si mikrotik ini jadi firewall. Dan banyak juga yang bikin tutorial pakai mikrotik. Cuman gue kurang tahu dan belum belajar juga soal mikrotik, jadi gue nggak bahas mikrotik. Oke. Nah, ini device-nya bayar, cuman kalau mau coba yang gratis buat belajar itu bisa, tapi kita nggak dapet fiturnya gitu, semua fiturnya gitu. Oke, gua cek dulu ya. WatchGuard, gue lupa kalau nggak salah. Karena, nah ini dia. Nah ini, jadi ini ada beberapa fitur dari WatchGuard, kayak Stateful Firewall, VPN, SD-WAN, Access Total, Prevention Service IPS, Access Control, Web Blocker, Spam Blocker, gitu, antivirus, dan defense, discovery, APT blocker, buat intelligent navy. Ini ada paket-paketnya. Kalau yang ini tiga ini dia quote ya, quote. Ya, kalau basic security itu dia dapat sampai network discovery. Ya, kalau total security dia dapat semuanya gitu ya. Untuk license sendiri, kalau basic itu bisa 90 hari ya. Untuk log data prevention. Untuk report data itu 1 hari. Untuk log data prevention, kalau yang total dia 365 tahun atau tahun lah. Kalau report data itu sebulan. Ini untuk supportnya semua 24/7 setiap hari lah gitu. Cuman kalau kita pakai yang buat belajar doang nih di WatchGuard itu ada namanya Appliance. Appliance itu cuman dapat fiturnya sedikit bro. Kita nggak bisa dapat web blocker, home blocker, cuman bisa dapat tahu ya kalau nggak salah sih. Ntar gue cek deh kita lihat sama-sama. eh Kalau mau belajar itu maksudnya ke sini kunjungin aja software WatchGuard slash
software.whatgear.com/software home gitu ya. Terus cari yang namanya Firebox. Firebox sih, cari ini, terus klik aja, nanti dia bakal muncul. Nah, pilih yang OSPF ya, OSPF yang ini. Nanti tinggal import di virtualization mesin, pakai hypervisor atau pakai VirtualBox atau pakai VMware. Nah, di sini gue pakainya VMware. Oke, uh, sekarang gue ambil dulu VMware. Nah, nah ini gue udah import ya. Cara importnya itu gampang, kalian tinggal klik ini, terus start against, pilih ini, terus cari pasti download. Kalian tuh di mana nyimpennya? Kalau gua waktu itu download gua taruh di sini. Postgres, file copy. Itu oke. Udah klik oke dan open karena gua udah pasang, jadi gua nggak usah. Jadi nanti ketika di running, tuh klik start aja kayak gini. Ntar kita tunggu dulu ya. Oh iya, jadi pas install tuh ini udah nggak usah dikonfig konfig lagi jaringannya karena udah dapat ya settingannya itu di bridge 2. Dia ada 2 bridge, ada satu ada dua. Kalau yang tiga ini gue nambahin sendiri. Oke, kalau pas di running dia jalannya kayak gini kayak Linux lah ya, main doang karena dia OS. Nah, terus untuk nanti kan kita butuh setting-setting ya. Di sini gue punya PC ya virtual ya. Gue pakai Windows 7. Ini install kayak biasa. Kayak kalian install OS aja, cuman settingan di VirtualBox-nya itu kalian harus tambahin bridge adapter. Nah, kalau ini kan interface-nya ya, kebetulan karena gue pakai laptop, ini adalah wireless, jadi gue pilih wireless-nya. Kalau gue ada LAN ya gue pakai LAN gitu. Oke, jadi gue pilih ini supaya dia terhubung ke sini. Sorry, ke firebox-nya. Karena dia kan adapternya pakai bridge ya. Nah, ini udah selesai ya, udah up. Untuk loginnya itu kita ada dua, usernya itu defaultnya ada admin, ada status. Yang admin ini full control, yang status ini user. Jadi kita masukin yang user, status, passwordnya itu defaultnya read only. Nah ini read only ini nggak bisa ngubah apa-apa ya kan, cuma bisa lihat doang. Surface, oh, sorry, so surface. Nah ini kita bisa lihat interface-nya ya. Tadi kan ada dua, ya kan ada dua. Yang pertama bridge, yang kedua bridge, yang ketiga ini gue baru nambahin ya, yang belum gue setting. Perhatiin yang dua aja, yang di atas. Eksternal itu IP yang di atas ini uh, private ya, ini dari LAN gue ya, dari internet router gue yang real, sedangkan yang ini IP private-nya si WestGate untuk buka portal. Oke, settingnya tuh ya. Itu. Dan terus kita butuh juga satu PC virtual. Nah ini. Nah ini gue pakai Windows 7. Jadi gue klik kanan di sini untuk open sharing yang adapter setting. Yang tadi gue jelasin kan itu gue punya
Nah ini gue ada 3 kan, internal network, adapter 1, NAT adapter 2, yang ketiga itu bridge adapter buat menghubungkan ke si VirtualBox. Oke, nah ini. Nah jadi yang ini, nah ini gue rename, gue namain WatchGuard. Ada network 3. Ini kalian klik kanan, status, sales, nah ini IP-nya. Kan kalau dari bridge itu IP-nya DHCP ya. Nah itu kita ganti statik, samain kayak konfigurasi yang gua pakai. Kita ke properties, ke versi 4, itu ke sini. Ini ke 10, 0, sorry, itu 10. Ini 255, 255, 10, 0, 0, 1. Nah, kita tambahin DNS servernya itu ke IP kita ya, ke ini, sorry, ke 192, 192, 168, 1, ini ke gateway yang realnya. Kan biasanya kalau dari SP kan buat setting router ke ini ya, gateway 1. Atau tergantung lah gateway-nya di kalian tuh berapa. Terus klik OK, ya kan, klik OK. Sorry ini salah. Nah ini segmennya 1. Terus klik OK, save aja, oke, close, karena ini kalau nggak salah gue masih Pak. Terus kita klik CMD, kita coba ping ke gateway yang ini ya, 10.0.1, ke IP itu 10.0.1. Pastiin reply. Nah kalau udah reply gini, itu tinggal buka si, nah, kita buka Google Chrome dulu. Oh alamatnya itu yang tadi 10.0.1. Nah, ada portnya 8080. Nah kalian login pakai username-nya admin. Nah ini tadi itu kendalanya tuh karena gue kan nggak punya license nih buat setup ini, gue nggak bisa masuk ke dalam sini karena ini virtual gitu kan, appliance. Jadi gue dapetnya gratis. Kalian tinggal ikutin aja setup, next next aja sih kayak instalasi biasanya. Ntar gue tunjukin deh di video lagi buat setting pertama kali. Kan tadi gue ini buat branch 2 ya, ada namanya branch 1, ntar gue bikin yang branch 2 deh. Wah susah nih kalau belajar nggak megang langsung. Tadi gue sempet bilang kan kalau itu tanpa license dapat apa aja. Tuh download dulu ya WatchGuard System Manager di sini. Kita seperti yang tadi tuh. Kita download yang appliance-nya di sini. Nah ini downloadnya yang ini untuk manajemen. Nah kalau udah tinggal login, connect to device, masukin passwordnya, terus login, udah masuk tandanya, Starbucks status connecting, oke klik, dan server, yang tadinya kan di HCP tuh, ya kan karena pertama kali di HCP terus diganti supaya statik, gantinya tuh di klik di sini, policy manager, ya kita klik lagi, dia nggak auto, kalau nggak muncul cancel aja, tungguin. Nah ini udah masuk ke policy managernya, itu saya di network configuration.
ini interface. Interface itu artinya kabel-kabel yang kita colok ke WG atau washtub kita. Tuh, kalau through-step tuh yang ngarah ke internal network atau komputer server, kalau eksternal itu yang dari luar, internet. Nah, ini dikonfig, terus tadinya kan DCP, gue ganti ke static, ke IP-nya yang sama, gateway-nya yang sama, terus klik aja oke. Oke-nya tuh di bawah, nggak kelihatan ya. Nah, oke-nya di bawah sini, terus klik oke aja. Terus untuk DNS-nya juga diisi DNS servernya. Ini samain aja kayak yang ada di, bentar. Nah, ini yang ada di depan. Oke, gitu. Terus aja klik oke. Abis itu jangan lupa save. Save-nya tuh ini. Jadi kalau kalian save, ini kan gratis ya. Gratis tanpa license gitu ya, tanpa fitur key. Dia nanya, ini mau nggak tanpa limited, lu mau nggak tambahin fitur key sebelum continue? Ini klik aja no, karena kita nggak punya key-nya. Terus ketik password adminnya, read, write. Oke, jadi dia nanya lagi, tetap save walaupun dengan fungsi terbatas. Yes. Nah, ini tetap jalan tuh, konfigurasinya was sukses. Gue kasih tahu kita dapat apa aja, itu klik setup fitur key. Nah, ini fitur yang kita dapatnya cuma segini, coy. Brand office tunnel, total number authentication, IP address, firewall policy maximum, how to be user, VPN policy, ya cuma segini aja. Makanya kita nggak bisa set web blocker. Kalau kita mau cek web blocker, yang tadi gua bilang, di bagian sini ada fitur web blocker, itu nggak bisa kalau kita nggak punya key-nya. Harus punya key-nya dulu gitu. Nah, itu bisa cek di sini. Web blocker. Nah, ini web blocker. Configure. Nah, ini nggak bisa. You don't have file blocker key. Jadi untuk belajar kita nggak bisa set-set untuk fitur yang ada di sini. Sebenarnya kerja gue termasuk partner gitu ya sama yang punya ini. Cuman gue agak buat ngasih gue akun partner. Tapi ya sudahlah, gue akal-akalin aja, yang penting gue bisa dulu gitu kan. Sebenarnya gue juga bisa dapat gratis kalau gue lulus sertifikat Asgard, tapi bayar kalau nggak salah ada. Tapi ya udahlah, ya segitu aja dulu videonya, bahwa kita bisa belajar firewall WatchGuard tanpa fitur dengan fitur terbatas dengan adanya WatchGuard Appliance. Okay, see you next time. Bye bye. Dadah.